Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum mulai ke pembelajaran tematik, bukan awali dengan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, dengan mencermati gambar dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami karakteristik teman sekolah berdasarkan agama. Dua, dengan mencermati gambar dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menentukan sikap terhadap teman sekolah yang berbeda agamanya. Baik, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman yang saleh dan salehah, hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik dengan membahas Pancasila serta pengapalan sila-sila Pancasila terhadap teman yang berbeda agama. Nah, sikap dan perilaku kita harus mencerminkan sila-sila Pancasila nih teman-teman. Kenapa Bu Guru? Karena Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia teman-teman. Jadi kita harus mencerminkan yang pertama dengan sila ke-1. Apa isinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah lambang dari sila ke-1, yaitu bintang. Cara pengamalannya yaitu dengan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Agama di sini tergantung dengan agama yang dianutnya ya teman-teman. Percaya juga dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau kita sebagai umat muslim, bagaimana ibadahnya? Bisa dengan melakukan ibadah sholat, selain itu dengan membaca Al-Quran, mengaji, lalu berdoa di setiap aktivitas yang kita lakukan sampai akhir selesainya. Dan selanjutnya yaitu toleransi beragama. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu tidak memaksa orang dalam memeluk agama. Yang kedua, tidak juga membeda-bedakan teman. Kita berteman dengan siapa saja. Yang ketiga, tidak menghina ajaran agama lain. Nah, di Indonesia ada 6 agama nih yang dianut teman-teman. Yang pertama adalah Islam, rumah ibadahnya masjid, hari rayanya disebut Idul Fitri. Yang kedua, Kristen, tempat ibadahnya gereja, hari rayanya disebut dengan hari raya Natal. Yang ketiga, agama Hindu, tempat ibadahnya adalah Pura, hari rayanya adalah Nyepi. Yang keempat, agama Buddha, tempat ibadahnya disebut wihara, hari ibadahnya atau hari rayanya disebut Waisak. Selanjutnya adalah agama Katolik, tempat ibadahnya adalah gereja katedral, hari rayanya adalah Natal. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng, hari rayanya disebut dengan Imlek. Nah, semua agama ini harus kita hargai dan kita hormati juga ya teman-teman. Meneladani kisah Rasulullah juga saat beliau bertemu dengan pengemis Zionis yang tidak suka dengannya, tapi dengan kebaikannya Nabi Muhammad SAW, akhirnya pengemis buta tua itu luluh dan menangis ketika mendengar ternyata Rasulullah sangat begitu baik terhadap pengemis buta tersebut. Akhirnya itulah yang menyebabkan pengemis Zionis tersebut masuk Islam. Masya Allah ya teman-teman. Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Tapi walaupun demikian, Islam menghargai agama lain loh, seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bersikap menghormati teman kita yang berbeda agama adalah bentuk ketaatan kita menjalankan perintah Allah. Maka menghormati juga ya. Nah, di sini Bu Guru punya cerita nih. Cerita tentang Siti bersama teman-temannya. Yuk kita simak. Siti bersama teman-temannya sedang berolahraga teman-teman. Siti bermain dengan senang gembira. Dia begitu bahagia saat bermain air. Ketika bermain, Dayu jatuh. Kaki kiri berdarah. Siti dan teman-temannya membantu Dayu. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi mereka saling bantu. Baik, di sini kita lihat ya teman-teman, sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Nah, ini merupakan contoh sikap kepada teman yang jatuh. Sementara teman tersebut berbeda agama. Bagaimana sikap baiknya dan bagaimana sikap tidak baiknya? Boleh dilihat ke sebelah ya teman-teman. Yang sikap baiknya diantaranya yaitu dengan saling menghargai,
saling menolong, saling menghormati, menerima perbedaan, serta dengan hidup rukun. Masya Allah. Nah, kalau sikap tidak baiknya bisa itu dengan saling mengejek, tidak saling menjelekkan, tidak saling menghina, tidak saling memicu pertengkaran, dan tidak mau berteman. Itu semua contoh sikap yang tidak baik ya teman-teman. Tidak patut dan tidak perlu ditiru. Anak-anak soleh dan soleha di SDIT Alkiem pasti anak-anak hebat yang selalu menerapkan sikap yang baik terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, selanjutnya sekarang kita bahas sila kedua yang isinya kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Apa sih yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Di sini kemanusiaan artinya saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, saling menolong. Nah, terciptanya kerukunan karena hal-hal tersebut yang sudah Bu Guru jelaskan, salah satunya dengan cara menjenguk teman yang sakit, menyayangi, saling menghargai setiap agama. Masya Allah, terima kasih teman-teman yang sudah hebat. Yang ketiga adalah sila ketiga, isinya apa ya kira-kira? Yaitu Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Wah, teman-teman pasti sudah hafal nih dengan isinya. Menjaga kesatuan, hidup rukun, cinta tanah air. Nah, itu semua mencerminkan isi dari sila ketiga ya teman-teman. Wah, pasti teman-teman sudah hebat nih dalam mencerminkan isi sila ketiga. Yang keempat adalah sila keempat yang isinya apa ya? Lambangnya adalah banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada kata-kata permusyawaratan. Apa yang dimaksud di sini ya? Nah, di sini kita bahas yuk tentang permusyawaratan. Jadi musyawarah merupakan cerminan sila keempat Pancasila. Musyawarah adalah membicarakan permasalahan bersama-sama, karena musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Contohnya dengan musyawarah memilih ketua kelas nih. Lalu ada juga musyawarah memilih petugas piket. Semuanya musyawarah agar mendapat kesepakatan bersama. Musyawarah dapat mempererat kerjasama. Dengan musyawarah mengajari kita untuk menghormati orang lain. Nah, ini dia kita bahas sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu lambang sila kelima? Siapa yang tahu? Ya, betul, yaitu padi dan kapas yang merupakan lambang dari sila kelima. Nah, maksud di sini adil apa sih? Adil artinya sama rata atau tidak berat sebelah. Nah, adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak untuk menerimanya tanpa dikurangi sedikit pun teman-teman, karena keadilan milik semua orang. Alhamdulillah teman-teman, hari ini materi kita tentang pengamalan sila dan bagaimana contoh yang baik terhadap orang yang berbeda agama sudah selesai. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semangat menjadi anak yang mengamalkan sila-sila Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.